Halo, udah bisa kan? Pak. Ya, Nah, lanjutkan lagi. Pak. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Kita lanjutkan sampai apa itu aja, sampai habis selesai ini rumusnya baru nanti dapat rumusnya baru Baik, Pak. soal. Ya, sekarang saya tuliskan aja dulu apa itu kan rumusnya tadi. Rumus daripada yang apa tadi ini dia. Rumusnya tadi P sama dengan slope dikali T ya ditambah intercept. Ini saya tadi apa itu rumus ini. Tadi saya salah tadi ini bukan T besar ini sih tadi salah saya tadi. Ini T kecil ini. Ini kan 0. Nampak? Ini. Kenapa? Ini kan 0 kan? Nampak. Ini 273. Kan nggak mungkin ini 0 Kelvin kan? Ini minus 23 Kelvin kan? Ini kan minus 23 Celsius. Ya kan? Ini kan? Nah, cuman kalau Y-nya itu memang P0 sama 0. Nah, itu di sini salahnya tadi. Ya. Jadi saya bikinlah rumusnya ini dia. P sama dengan slope dikali T ya, tambah intercept. Nah, ini dia. Volume sama dengan slope dikali T, X-nya T kecil, T-nya intercept. Nah, itu dia. Ya. Jadi ini tadi salahnya. Ya. Ini salah ini. Karena data ini 0 sama minus 23. Jadi nggak mungkin minus 23 Kelvin itu nggak mungkin ada. Ya. Di sini dia dalam data ini kan minus 23 Kelvin. Ini minus 273 Celsius ini titik ini. Ya kan? Nah, jadi ini di apa sih Kelvin 0 Kelvin. Itu jawabannya. Ya. Jadi ini persamanya. Slope-nya tadi adalah ini dia. Slope-nya P0 per 273. Jadi P sama dengan P0 per 273 kali T ditambah P0. Nah, ini rumusnya tadi. Nah, di sini ini salahnya tadi. Bukan T ini. Kan? Nah, ini dia. Ini saya koreksi. Ada yang nggak paham itu? Itu rumus yang benar itu adalah yang ini. Yang ini ya. Sesuai dengan data yang kita punyai, data ini. Nah, gitu dia. Barulah kita ganti lah apa itu. Nah, jadi ini bukan nggak kita pakai ini ya, ini salah ini ya. Karena dia apa? Jadi ini T ini kita gantilah dengan apa? Dengan T besar. Jadi P sama dengan P0 per 273 dikali T besar. Ini jadi T besar ini, jadi T besar sama dengan 273 ditambah T. Ya kan? Itu rumusnya kan? Jadi kalau T kecil ini adalah T dikurang 273 tambah P0. Nah, sampai situ ada yang nggak ngerti itu? Sampai sini. Ada yang nggak ngerti sampai situ? Pak. Mengerti, Pak. Ngerti ya? Nah, tinggal masukkan ke dalam. Kalikan. P0 kali T. P0 273 per 23. Ada yang bisa dicoreng itu. Hilang dia. Ya. Ini bisa ambil. Bisa tulis ini. Jadi kalau ini dibuka apa ini? Sebetulnya ini udah cerita apa ini? Matematik biasa jadinya. Ya. Kalau ini dikalikan ke dalam kan, nampak itu kan? P sama dengan P0T per 273 dikurang 273 P0 per 273 ditambah P0. Nampak? Nah, ini ya kalau dibuka kan kurungnya itu. Ya. Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. Ini kan hilang ini. Ya kan? Hilang. Tinggal P0. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Hilang semua ini. Ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi tinggal P sama dengan 1 per alfa. 1 per 23 itu tadi sebutnya dengan alfa ya. Alfa dikali P0T. Hanya dia hasilnya. Dengan itu tadi 1 per 23 itu sama dengan alfa. Nah, itu dia apa kan? Alfa.
1/27 sama dengan alfa. Jadi P0 T. Nah inilah diapakan. Ini didiferensialkan ini supaya bisa dipakai. Diferensial daripada P dengan diferensial daripada alfa P0 T. Dia kan? Karena alfa itu konstan, dia kan 1/2 ya, konstan dia bisa keluar. Jadi alfa P0-nya juga konstan karena dia itu apa tadi? Intercept dia keluar juga P0. Jadi DT. Nah, ini rumusnya. Mau kita pakai nanti. Ini rumus yang mau dipakai untuk cairan. Jadi kalau diapakan itu ya, kalau apakan ini diambil alfanya. Ini ada satu hal yang harus diingat di sini dalam persamaan ini, yang kita lupakan tadi, yang tidak pernah kita singgung-singgung, tapi di awal kita bicarakan. Ini persamaan ini berada pada tekanan konstan. Ya, dan konstan tadi itu, apakah 1, apakah 2, tapi pokoknya tekanan konstan. Maka di sini harus ada di sini tekanan konstan. Ini tadi yang dari awal kita kan dari garis tadi kan tekanan konstan itu. Ya. Yang ini tadi kan. Nah, ini tadi. Ya kan? Persamaan garis itu kan kita apakan pada tekanan konstan. Nah, jadi kalau dia 1 ya 20/4, kalau 2 pokoknya ini diapakan pada suatu tekanan yang tertentu konstan. Kayak ini buat sini. Kenapa dibuat? Karena ini mau dibikin apanya? Persamaannya alfa sama dengan ya, maka gimana itu isinya bisa? Ini bisa. Maka dapat kita rumusnya kan alfa dari sini alfa sama dengan 1/0. Jadi dia penanya sudah umum 1/0 dikali dp per dt P. Ini rumusnya. Kalau kan nanti di buku kimia fisika ini rumus yang apa? Rumus yang dihasilkan itu dari gas. Ini dia. Alfa dengan 1/P diferensial volume per diferensial P diferensial keriting ini apanya? Diferensial namanya diferensial parsial namanya. Pada tekanan konstan. Ini maksudnya itu. Ini disebut namanya ini alfa ini konstanta. Konstanta. Pak, boleh nanya, Pak? Ya. Itu dB itu apa ya, Pak? dB yang ini? Turunan dari P. Berarti dt turunan dari dt juga lah ya? Iya. Iya. dt. Oke, Pak. Oke, Pak. Pak, tadi saya kan reconnect Pak ke AO. Jadi tadi nggak kedengaran yang T kecil, T besar itu tadi, Pak. Nah, oh kurang paham kamu situ. Iya. Ya, tadi soalnya nggak apa keluar. Iya, iya. Nah, dari data tadi kan data ini kan, ini datanya tadi. Ini datanya tadi kan. Nah, ini yang mau kita bikin persamaan garisnya kan, mau kita bikin kan persamaan garis daripada ini kan, yang kecil ini kan. Nah, ini kan yang apa ini, yang mendatar ini, X ini kan T kecil ini. Ya kan? Celsius. Di situ suhu. Ya, suhu. Ini suhu ini. Yang atas volume. Suhu itu bukannya T besar ya, Pak? T kecil kan waktu. Oh, T kecil itu memang kadang dipakai waktu, tapi kalau malah ini lebih sering dipakai dia suhu Celsius. Kalau T kecil itu lebih sering dipakai suhu Celsius. Berarti T kecil Celsius, kalau T besar Kelvin gitu? Iya, Kelvin. Itu kita pakai. Nanti kalau ada yang memakai T itu waktu, ada juga nanti pakai di dalam kinetika di kimia fisika. Memang kadang-kadang nggak ada apanya. Tapi dalam hal ini ini udah umum ini dipakai.
kecil itu Kalau ke dalam soal nanti kalau misalnya Bapak kasih soal, waktunya itu kita ubah ke Kelvin atau tetap ke Celsius, Pak? Celsius. Jadi T nanti kalau apa kita soal nanti kita mengacu kepada Celsius. Oh, mengacu pada Celsius. Iya, pokoknya kalau dari soal saya nanti T kecil itu adalah suhu Celsius. Ya, Celsius. Makanya rumus Celsius itu kan 203 tambah T apa itu kan. Oke, Pak. Nah, jadi ini bersama garis ini kan, Pak, mohon izin Pak. ya, ada mau bertanya? Itu yang di persamaan alfa sama dengan itu Pak. Ini, Itu kan di situ udah pakai DT besar Pak. Iya Pak. Itu T-nya sudah dalam satuan Kelvin Pak. ini, iya, Kelvin ini. Karena kita kan udah kita Oh, rubah iya, ini, Pak. Pak. Waktu di sini udah kita rubah ini, nah, di sini. Sini udah kita rubah menjadi Kelvin dia. Nah, ini ya, ini. Dan Oh iya Pak. ya, kalau Kelvin dia kan. Nah. Jadi inilah persamaannya kita apa? Ini disebut namanya koefisien penekanan namanya ini. Namanya koefisien penekanan. Koefisien penekanan. Nah, bukan koefisien pemanasan. Namanya koefisien pemanasan. Nanti kalau kalian tengok buku fisika di halaman-halaman awal, nanti ada ini alfa, koefisien pemanasan. Nah, ini apa maksudnya ini? Ini nanti ada harganya di tabelnya ini, alfa ini. Ini nanti biasanya kayak gini ya gunanya ini. Gunanya pertama ini adalah biasanya kita pakai untuk cairan. Kalau gas nggak ada apanya, nggak ada manfaat kita pakai. Ya, dia turunkan dari gas, tapi kalau dipakai ke gas, ya nggak manfaat itu tidak begitu signifikan. Dia lebih berguna kalau dipakai untuk cairan. Misalnya ada air, ya. Ada air, ini dia airnya, air. Pokoknya airnya boleh aja apa aja, air atau alkohol atau kloroform atau benzen, pokoknya cairan. Atau boleh juga zat padat. Ya, tapi kita dalam farmasi biasanya kita menyangkut cairan. Kalau zat padat itu agak jarang kita apakan dalam persamaan ini. Walaupun bisa dipakai sama aja. Ini bisa untuk gas, bisa untuk cairan, bisa untuk zat padat. Semua bisa ini. Nah, ini jadi yang paling mudah dipahami ini adalah kalau kita bicara cairan. Itu lebih mudah memahaminya apa maksudnya persamaan ini. Nanti ini bisa dipakai ke gas, bisa dipakai pada zat padat. Cuman kalau cairan lebih mudah dia kita memahaminya. Ini, misalkan ini air, ya. Bayangkanlah ini air, boleh aja apa aja air. Air ini, ya, ini dipanasi, dipanasi. Pak, yang di bawahnya nggak nampak, Pak. Oke, Pak. Yang ini nggak nampak. Udah nampak ini? Udah, Pak. Oke. Jadi ini pertama ini kita pakai nanti akan dikirim soalnya sama kalian nanti ya, contoh soal dan soal ini nanti. Cuman yang saya terang Pak, mau tanya Pak. Ya, Saya mau tanya, itu yang P itu apa ya Pak? Yang alfa sama dengan 1/V dalam kurung, di situ kan ada P. P itu apa ya? Ini. Iya. Tekanan. Buat itu dikali juga atau enggak Pak? Nah, ini simbol matematik. Keterangan ya Pak? Ini simbol matematik, ya kan? Kalau ada simbol kayak gini, ini artinya tekanannya konstan. Prosesnya ini pada tekanan Itu cuma konstan. syarat aja ya Pak? Iya. Oke. Cuman nanti ada yang T besar sini, berarti tahu kita suhu konstan. Ada juga nanti volume sini. Jadi tahu kita, berarti ini rumusnya untuk volume konstan. Nah, jadi kalau ini untuk tekanan konstan ini, ya. Sebagai penentu aja ya Pak, keterangan tambahan. Iya, jadi ini hanya untuk apa nih? Sebagai sebagai keterangan tambahan, cuman bermanfaat juga ini karena tahu kita bersama ini untuk tekanan konstan, ya kan? Bukan pada suhu konstan. Jadi ini air tadi ya. Jadi air ini kan terbuka di atas meja ini air. Ya, bayangkan ada di atas meja, ada volumenya, ada suhunya, ya kan? Ada dipanasi. Ya. Apa gunanya ini persamaan kalau dipanasi dia? Yang menjadi mau digunakan untuk mengetahui berapa persen ya, volumenya bertambah. Itu gunanya.
supaya tahu kita berapa persen volumenya bertambah. Itulah guna persamaannya. Jadi kalau ini air, ya, dipanasi, jadi harus tahu kita suhunya awalnya kan. Jadi kita harus tahu suhunya berapa. Misalnya air ini dalam ruangan suhunya misalnya ini 25 derajat Celcius, ya kan? Kalau volumenya nggak perlu, berapa banyak volumenya nggak perlu. Jadi 25, dipanasi dia menjadi 35. Dipanasi menjadi 35. Berarti kan dia kan mengembang dia. Ya kan? Mengembang. Berapa persen pengembangannya? Berapa persen volumenya naik? Itulah gunanya ini persamaannya. Berapa persen volumenya naik? Jadi nanti waktu apa nanti akan kirim nanti soalnya ya, contoh soal ya, ini. Tapi yang penting rumusnya ini rumus yang kalian hafal. Kalian hafal ini. Bagaimana makanya nanti ada contoh soal. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kan kalau Bapak bilang kan bisa digunakan untuk cairan dan gas. Gas itu kan ada tergolong jadi dua kan, Pak? Diatomi sama monoatomi. Apakah berubah, Pak? Kalau dulu di SMA saya belajar kan, Pak. Kalau dia gas monoatomi, dia pakai 3/2. Tapi kalau dia diatomi itu pakai 5/2. Apakah di sini juga berlaku gitu, Pak? Ya, itu mulai 30 itu adalah kinetika daripada gas itu maksudnya itu. Maksudnya ya, di sini berlaku, Pak. Enggak, kayak ini adalah menyangkut volume. Volume daripada gas itu. Berapa persen menaiknya volumenya? Kak, bisa pelan nggak nanya? Bukan kecepatan pergerakannya. Nggak usah ngegas ya, Kak. Oh, oke. Ngerti. Jadi ini untuk ini. Ya. Nanti ada lagi rumus, nanti saya nggak apakan lagi. Ya, nanti akan dikasihkan ada rumus lagi. Kayak ini masalahnya kayak gini dia. Nah, ini ada air juga, air. Ya kan? Air. Ya, sama juga sama ini. Cuma dia nggak dipanaskan. Nah, nanti rumusnya kayak gini ya rumusnya. Namanya itu apa? Beta. Sama itu ada nanti kadang-kadang bukunya pakai kappa aja tuh, ada yang pakai beta. Jadi kita pakai kappa aja ya. Itu rumusnya adalah 1/P ya, dP per dP T. Kayak gini dia. Jadi kita pakai satu aja, ini nggak usah. Karena nanti dalam buku dia ada kappa, ada beta. Nah, ini rumus kedua. Kappa sama dengan seperti apa? Sini ada tanda minus. Nanti akan dia terangkan nanti ini kalau apa. Ya. Ini disebut namanya ini kan. Ini rumusnya ini disebut namanya koefisien penekanan. Ini pemanasan. Ini koefisien penekanan. Ini diturunkan juga dengan cara yang sama, tapi dengan pola yang lain, ya. Diturunkan secara matematik ini nanti kalau apa, ya. Nanti kalau kalian nanti mau dari mana datangnya ini nanti akan saya kirimkan nanti apanya, ya siapa yang mau aja. Tapi nanti yang kirim semuanya sama ada contoh soal ini. Ya, ini. Jadi kalau ini persamaannya, koefisien penekanan rumusnya kayak gini sama dia. Ini ada T, ya. Ini T dia. Nah, itu dia apanya bedanya. Ini artinya persamaan ini dipakai untuk suhu konstan. Suhu konstan. Untuk apa itu? Jadi bagaimana bentuk soalnya itu? Jadi soalnya itu gini. Ini air. Ya. Ini di ruang terbuka. Ini kita kan tahu ini tekanannya berapa di atas air ini. Tekanan di sini adalah 1 atmosfer. Karena di ruang terbuka, ya, walaupun nggak dikasih tahu, di udara terbuka ini tekanan 1 atmosfer. Ya. Kemudian air ini kita tahu volumenya berapa. Kemudian air ini ditekan dengan sampai 100 atmosfer. Sampai 100 atmosfer.
tekan. Apa yang mau ditanya dari situ? Berapa persen volumenya menyusut? Nah itu dia, ya kan? Karena pasti menyusut dia kan, nggak mungkin ngembang. Ini rumusnya. Jadi ini dilakukan penekanan pada suhu konstan. Jadi nggak ada suhu, suhunya nggak dirubah. Tekanannya dia apa? Ya, mula-mula tekanannya normal 1 atmosfer, baru ditaruh sini apa? Busi ditekan dia sampai dia apa? Nah, sampai 100 atmosfer tekanannya, dari 1 menjadi 1 atmosfer. Nah, berapa ini air volumenya menyusut? Ya kan? Berapa volumenya menyusut? Nah itu. Ini rumusnya. Nanti harga kapanya ini nanti ada. Di tabulasi soal ke kapal, alfa betanya juga ada. Pak, Ya. boleh nanya Pak? Ya. Takutnya agak bingung juga. Nah. Itu kan yang dimasuk ada 1 ATM sama 100 ATM. Berarti DP-nya itu Pak berapa itu ya Pak? DP-nya? Iya. Volumenya. Makanya DP-nya yang DP. ini tekanan atau volume? Tekanan. Tekanan itulah DP itu kan delta P itu maksudnya kan? Oh berarti 100 kurang 1 gitu. Ah iya. DP itu sama dengan delta P. Delta P. P ya. Sama dengan P2 dikurang P1 ya kan? Jadi 900 dikurang 1. 99. Ya, ini dia yang bawah ini. Nah, volumenya, nah, itulah volume awalnya harus tahu kita lah volumenya berapa volumenya kan. Volume 2, volume 1, volume 2 lah yang tanya. Kan volume 1 kan tahu kita berapa kan. Volume 2-nya berapa? Berarti lebih kecil daripada volume 1. Nah, ini P ini adalah, walaupun nggak ditulis ini adalah volume 1 ini. Volume awal ini. Nah, di sini volume awal juga ini. Ya, itu dia apanya itu. Itu sudah menjadi apa itu ketentuan. Kalau ada delta per P itu yang P bawah itu volume awal. Ya, sama dengan harga delta H per H. Ya. H yang bawah itu H maksudnya harga ya. Ini H ini H1 itu. Nggak pernah orang bilang H2. Kenapa nggak H2? Karena delta itu kan H2 kurang H1 kan. Ini kan H2 kurang H1. Ini hanya ini apa ini? Ya H1. Ya. Jadi bukan H2. Jadi, tapi nggak pernah tulisin delta H per H1. Nggak pernah. Jadi itu sudah aturan main. Ya, sudah konvensi namanya itu. Ya, maka sini volume juga ini, volume 1 ini. Kalau ada delta di atas, maka ini bawahnya itu volume 1. Nah, itu dia apanya itu. Kemudian Pak, izin bertanya, ya, Pak. Ya. Tadi kan Bapak bilang P yang itu dia P1 kan, Pak? P yang itu di tekanan. P bawah. Tekanan. Per P. P-nya kan alfa sama dengan 1 per P. Jadi kan Bapak bilang, P-nya kan 1. P1 ya. P1. P1 sama dengan P0 nggak, Pak? Ya, itu aja P awal. Nah kan P0, P awal maksudnya kan. P0 itu kan maksudnya P mula-mula. Ya kan? Cuman diapakan dia. Ini sama dengan P1. Diapakan dia. Ini kan namanya P0 itu kan P permulaan kan. Titik 0, titik awal. Jadi itu adalah apanya? Hanya masalah administrasi apa itu penulisan. Ya, makasih ya Pak. Ya, dan nggak pernah tulis itu. Karena apa kali P aja dia ditulis. Jadi bisa aja kalian bikin P0, P1 bisa, tapi nggak pernah itu P aja. Tapi kalau harus kalian pahami, P itu adalah P0 atau kok di sini dia P1. Ya, karena ini kalau udah ada delta P2. Ini dia yang apa? Yang kedua. Nanti Saya ada mau nanya, Pak. Ya. Tadi kan yang kita kembali ke rumus ya, Pak. Kan tadi kan alfa sama dengan 1 per V, buka kurung, itu dV turunan dari volume atau delta dari volume, Pak? Sama. Turunan dari volume dan delta sama volume sama. Enggak, delta sama di turunan itu sama, Pak? Sama. Delta volume sama dengan delta P, sama. Ya, dalam kita bicara apa ini sama dia. Ya. Jadi
D itu sama dengan delta. Itu di dalam kimia fisika. Oh, oke, Pak. Nah, ada lagi. 12 menit lagi. Yang terakhir apanya lagi? Apanya? Enggak, diam saja. Semua ini. Mana yang bisa? Nah, sedikit aja udah cukup. Nah, yang terakhir. Pak, boleh jelasin satu soal ke kami, Pak? Soal. Enggak, nanti akan dikirim kalian soalnya nanti. Nanti akan dikirim contoh soal. Nanti kalian ambil dia apa di WhatsApp, ya apa? Ya. Ya, nah, udah ada diapakan. Udah dibikin soalnya, cuman di sini Iya, Pak. ya nanti kalian apa soalnya, cuma saya terangkan apa kira-kira materinya mau diapakan. Nah, kemudian Iya, Pak. yang ketiga ini dia. Ini air. Nah, masih bicara cairan nih, air. Ini kita tahu apanya ini, volumenya berapa. Nah, tahu volumenya, tahu suhunya, tahu tekanannya, karena air di atas meja. Ya, 3 tahu kita. Volumenya berapa tahu kita. Suhunya berapa tahu kita. Tekanan di atasnya tahu kita. Ya, itulah air itu. Sekarang air ini tutup pakai besi. Pas dia apanya itu. Pas dia di atas permukaannya itu. Nggak ada apa-apain, tutup. Jadi tekanan waktu itu tekanan di atasnya ini, di atas air itu sama aja, masih tetap juga 1 atmosfer. Karena dia nggak ditekan. Dia pokoknya itu ditutup dia apa? Tutup dia biasa aja. Ya kan, dengan besi. Jadi volumenya juga tetap. Karena dia nggak ditekan, dia cuma ditutup aja rapat. Ya? Jadi nggak boleh tekan, nggak boleh longgar. Ya kan, nggak boleh longgar. Nah, kemudian ini dipanaskan. Hari ini dipanaskan. Apa yang kalian bisa bayangkan terjadi di situ? Ya? Jadi yang volumenya nggak bisa berubah. Ya kan? Volumenya karena ini kan ditutup dia. Volumenya nggak mungkin naik. Kecuali wadahnya ini nggak kuat, bisa meledak dia kan. Kalian bayangkan air dalam misalnya Coca-Cola kalian panaskan pasti meledak dia kan. Karena Coca-Colanya nggak kuat. Tapi kalau besi nggak meledak dia. Jadi yang pertanyaan di sini adalah berapa tekanan dalam ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Berapa tekanan di sini? Di dalamnya itu dipanaskan dia. Mulai tadi kan tekanannya kan 1 atmosfer. Karena dia ditutup kan, terbuka 1 atmosfer. Nah, dipanaskan berapa tekanannya sini? Kan berarti kan tekanannya besar. Itulah nanti yang ketiga apanya, pemakaian apa ini. Nanti itu rumusnya nanti pada volume konstan. Cuman saya rumusnya akan diapakan ya. Nah, nanti dia pada apa itu? Pada volume konstan dia nanti. Rumusnya itu nanti akan dikirim, cuma saya tulis dulu itu ini dia. Pada volume konstan. Nah, ini dia. Alfa per beta, per kappa, kita pakai kappa ya. Alfa per kappa sama dengan delta P diferensial P dibagi tekanannya. Tekanan per apa sini? Suhu P. Ini dia rumus apanya? Rumus yang ketiga. Jadi ini sampai sini volume konstan. Nah ini tekanan konstan, ini suhu konstan. Jadi 3 macam dia. Untuk volume konstan kayak inilah persamaannya. Nah, ini diferensial daripada Gimana? Jadi ada 3 persamaan. Nanti ya akan segera kami kirim nanti ya apanya. Contoh soal yang mengenai 3 ini ya. 3 soal apa ini? Bagaimana soalnya? Ya, tapi rumusnya ini dia nanti rumusnya juga dikasih tahu nanti.
Cuman nggak bisa kita apakan ini. Kalau kayak mau nanya apanya, bagaimana, dari mana datangnya ini. Nah, ini tadi udah ada tahu kan ini mana kan, dari mana. Nah, ini nggak tahu, ini nggak tahu. Nanti kalau kayak ada yang kepingin, boleh nanti kita kirim. Ya, boleh kita kirim siapa yang mau. Karena ini hanya bagi yang apa ya, yang ingin apa, nggak mungkin nanti tanya dalam ujian. Jawaban kalau ini nggak mungkin. Kecuali kalian mau memperdalam, mau paham lebih bagus, boleh kalian tanya dari mana datangnya, dari mana datangnya. Kalau ini sudah jelaskan dari mana datangnya kan, dari sini. Ini yang belum, karena panjang dia, ya kan? Maksudnya satu aja lah, yang tua kalau kalian kepingin apa, kalian nanti kita apakan. Ya. Jadi ada 3 apa. Jadi soalnya pun macam-macam. Jadi 3 macam soal. Jadi ini pada volume konstan, pada suhu konstan, pada tekanan konstan. Jadi ada 3 macam apa dia yang konstan. Jadi saya kira sekian aja. Kecuali ada yang mau ditanya, karena waktu kita masih ada. Pak, saya mau nanya, Pak. 6 menit lagi ya. Itu kan tadi waktu tekanan terbuka 1 atmosfer. Kalau misalnya tertutup gimana, Pak? Sama-sama 1 atmosfer apa beda? Kalau kita nggak nekan, tetap 1 dia kalau ditutup. Ya, sepanjang kita nggak nekan. Jangan ditekan. Kalau kita tutup kan, kayak ini tadi kan ini dia 1 atmosfer ini kan, kemudian kita tutup. Jangan kita tekan. Pokoknya kita tutupnya itu pas. Jadi dia permukaannya itu apa tekanan air itu nggak berubah, tetap 1 dia. Dia cuma hanya tutup aja pas di permukaannya itu. Jadi kita dia nggak boleh tertekan. Jadi diusahakan sehingga rupa sehingga dia hanya menutup. Ya, itu maksudnya. Ini untuk nomor 3 ini, volume konstan. Ini pada volume konstan dia nggak boleh tekan. Ya, makasih, Pak. Ya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ya. Jadi kalau nggak ada, nanti kalian hubungi nanti apa, ya. Nanti kami kasih tahu nanti ketua kelasnya supaya accountingnya nanti supaya ngambil apa, ya, soalnya. Minggu depan kita nanti waktunya sama, nanti kita hubungilah bagaimana apanya waktunya, nanti kita masuk ke gas real, ya, gas non ideal, ya. Nah, saya kira sekian aja, boleh ada yang mau tanya lagi. Ada lagi mau tanya? Kalau nggak ada, sekian aja ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Makasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.